Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan yang berbarakah ini merupakan pertemuan yang kedua di mana kita mengkaji sebuah kitab yang sangat penting untuk kita pelajari, yaitu Al-Qalbus Salim, hati yang selamat. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang pentingnya menjaga hati, bahwasanya menjaga hati lebih penting daripada menjaga kesehatan badan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat postur tubuh seseorang, tetapi yang Allah lihat adalah hatinya. Rasulullah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat postur tubuh kalian. Allah tidak melihat ketampanan, kecantikan seseorang, tetapi yang Allah lihat adalah apa yang ada di dalam hatinya. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan masuk kepada pembahasan tentang kriteria hati yang selamat. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu pada hari kiamat, di mana anak, harta itu tidak bermanfaat kecuali mereka yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, qalbun salim. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan secara umum saja qalbun salim, yaitu hati yang terhindar dari berbagai penyakit hati. Maka kita akan rinci bagaimana sih orang itu dikatakan masih memiliki hati yang bersih, hati yang selamat. Maka kita bahas yang pertama, orang yang hatinya itu bersih, hati yang selamat adalah hati yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu menanamkan rasa khasyah, rasa al-khauf,
artinya selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun dia berada. Yang mana hati yang selalu takut, jamaah sekalian, ini merupakan konsekuensi keimanan. Syarat iman di dalam hati, di mana seseorang harus selalu menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 175. Innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Bahwasanya itulah syaitan yang menakut-nakuti kawannya, itu orang-orang musyrikin. Maka janganlah kalian takut kepada syaitan, tetapi takutlah kepadaku. Wa khafuni, takutlah kepadaku. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Berarti ayat ini menunjukkan kepada kita konsekuensi keimanan seseorang hamba, di mana dia harus menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa jamaah sekalian? Karena seseorang yang di dalam hatinya selalu tumbuh rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan berusaha memperbaiki dirinya dimanapun dia berada. Dia akan menjadi orang yang taat dalam beragama. Sama seperti halnya takut-takut yang sifatnya itu tabi'i, ya. Misalnya kalau kita ditanya, antum kalau ketemu polisi di jalan raya takut ke jamaah sekalian? Apalagi kalau nggak bawa SIM, hati berdebar, ya kan? Pokoknya hawanya udah beda aja kan. Pokoknya dari kejauhan ya. Nah itu, dengan timbul rasa takut kepada polisi, maka antum berusaha untuk memperbaiki segalanya. Ya, dia bawa SIM, bawa STNK, pakai helm. Jangankan polisi, sekarang kan di Jakarta tilang itu udah nggak ada polisi lagi, tapi pakai elektronik, ya, artinya kamera. Ya, ketika ada bacaan misalnya 500 meter ada kamera pengintai. Kita berusaha yang tadinya nggak pakai sabuk, ya. Bahkan penumpang sebelah kita suruh pakai sabuk. Nah itu dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Itulah rasa takut. Nah demikian pula rasa takut yang tumbuh di dalam hati, itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini merupakan perkara tauhid, perkara iman. Maka seorang akan selalu berusaha memperbaiki dirinya, selalu berusaha untuk mawas diri, yang disebut dengan istilah muraqabah. Apa itu muraqabah jamaah sekalian? Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah perasaan yang harus kita hadirkan dimanapun dia berada. Sehingga kalau dia hadir rasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di dalam beribadah, maka dia akan berusaha untuk serius dalam ibadahnya. Ya, sama seperti halnya misalnya nih, di malam 24 para peserta itikaf di sini akan di-shoot dari TV One, Metro TV. Kita tuh pakainya kayak begini gak jemaah? Ya kan? Artinya berusaha untuk tampil maksimal gitu ya. Ini dalam ibadah. Nah ini kameranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan, ya, sholat dia berusaha untuk khusyuk, ya. Dalam ibadah maliyah dia akan berusaha untuk ikhlas. Makanya rasa khasyah yang lahir darinya rasa muraqabah
akan mengantarkan kepada keikhlasan dan terus memberikan motivasi bagi dia untuk selalu beramal. Ini dalam ibadah. Demikian pula dalam perkara maksiat, dia akan takut melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusiawi. Kalau seseorang bekerja di kantor, di proyek, ada mandornya, maka dia akan berusaha untuk semangat bekerja. Gak mungkin dia malas-malesan, gak mungkin dia banyak nongkrongnya. Pasti dia akan berusaha ya maksimal kerjanya. Inilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya menghadirkan rasa khasyah, rasa al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya khasyah, khauf itu artinya sama dalam bahasa kita, ya takut. Ya khasyah, ya khauf, khauf adalah khasyah, takut. Cuma Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan perbedaan antara al-khauf dengan khasyah. Khauf itu lebih umum. Adapun khasyah lebih khusus, yaitu rasa takut yang diiringi dengan pengagungan. Dikatakan khaufun makrunun bita'zim wal ilmi biman tahsyahu. Rasa takut yang diiringi dengan pengagungan, diiringi dengan ilmu kepada zat yang ditakuti, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pentingnya hati yang selalu takut kepada Allah, di mana dia akan selalu semangat ibadah dan akan meninggalkan perkara maksiat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 16, lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulalun dzalika yukhaifullahu ibadah ya ibadi fattaqun. Bagi mereka, yaitu lapisan-lapisan api dari atas, itu dari neraka, dan juga dari bawah ada lapisan-lapisan api yang tujuannya Allah Subhanahu wa taala untuk menakut-nakuti hambanya. Wahai hambaku, maka bertakwalah kepada aku. Ya. Nah, juga di antara hal yang menunjukkan pentingnya menghadirkan rasa khasyah dalam setiap keadaan, ya, rasa khasyah yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan sifatnya orang-orang mulia. Orang-orang yang kita disuruh untuk menjadikan mereka sebagai suri tauladan. Orang-orang yang kita disuruh untuk menjadikan mereka sebagai contoh, sebagai figur. Siapakah mereka? Para nabi dan rasul, orang-orang soleh, para sahabat, yang mana mereka ini hatinya selalu khasyah kepada Allah. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hatinya para nabi dan rasul. Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 9, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka, yaitu para nabi dan rasul, selalu berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami raghaba, dengan penuh rasa harap, wa rahaba, dan penuh rasa takut, wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu ya khusyuk, yaitu takut kepada kami. Bahkan ayat ini juga menunjukkan kepada kita jamaah sekalian, setiap ibadah yang kita lakukan, kita harus menghadirkan 3 amalan hati. Yang pertama itu rasa cinta, mahabbah, cinta kepada Allah. Yang kedua, khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa jamaah sekalian? Apa? Naam, roja, berharap. Ya, ini 3 hal yang harus hadir dalam hati kita ketika kita mengerjakan ibadah. Yang pertama adalah ibadah kita harus dibangun rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, khauf, takut dari azabnya. Dan yang ketiga, kita pun beribadah itu berharap agar mendapatkan ridha Allah, mendapatkan
surganya. Karena orang yang ibadah hanya dihadirkan rasa takut tanpa ada harapan, maka dia akan mudah futur, artinya tidak istiqomah dalam ibadah. Iya. Nah ini yang menunjukkan bahwasanya hati yang takut merupakan perangainya para nabi dan rasul. Juga Allah menyebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 39, alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Orang-orang yang menyampaikan risalah, yaitu para nabi dan rasul, mereka takut kepada Allah dan tidak takut kepada selain Allah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya takut kepada Allah bagian dari tauhid, sehingga lawannya termasuk kesyirikan. Orang yang takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kepada syaitan, apalagi dia takut kepada selain Allah, membuat dia melakukan kemaksiatan. Takut kepada syaitan yang menyebabkan dia enggak mau ke masjid, maka ini bentuk kemaksiatan, bahkan termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifatnya para nabi. Demikian pula sifatnya orang-orang yang beriman. Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, di mana mereka mengerjakan salat khashi'un, yaitu khusyuk, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sifatnya orang-orang soleh, yang mereka itu selalu bangun malam untuk mengerjakan sholat tahajud. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya. Orang-orang yang beriman yang selalu menjauhkan lambungnya dari tempat tidur, di mana mereka bangun di sepertiga malam terakhir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala khaufan, dengan penuh rasa takut, wa tama'an, dan penuh rasa harap, dan mereka menginfakkan dari apa yang kami berikan kepada mereka. Iya. Jadi intinya hati yang selalu takut kepada Allah ini merupakan perangainya orang-orang yang baik, yang kita diperintahkan untuk menjadikan mereka sebagai suri tauladan. Nah, lalu apa dibalik keutamaan, apa dibalik rasa takut ini, apa yang bisa kita dapatkan jamaah sekalian? Kenapa Allah dan Rasulnya selalu menyuruh kita untuk menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, di antaranya orang yang selalu mawas diri di dalam setiap aktivitasnya, maka tidak ada jaminan bagi dia kecuali surga. Surga jamaah sekalian, yang kenikmatannya Nabi membayangkan, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatarun fi qalbin bashar. Yang mata ini belum pernah melihatnya, yang telinga ini belum pernah mendengarnya, yang hati ini belum pernah membayangkan. Walaupun nama-nama kenikmatan yang ada di surga itu sama dengan nama-nama yang ada di dunia, buah-buahan yang ada di surga namanya sama dengan apa yang ada di dunia, tetapi hakikatnya itu berbeda. At-tasawi fil asma la yalzam at-tasawi fil haqa'iq. Persamaan dalam nama belum tentu sama dalam hakikatnya. Kenikmatan di atas kenikmatan. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ar-Rahman ayat 46? Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut, ya, kepada kebesaran Allah, makamnya Allah, jannatan, maka baginya dua surga. Demikian pula Allah mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surat apa ini jemaah? An-Nazi'at. Ya, surat An-Nazi'at. Wa amma man khafa maqama rabbih,
Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah, ya, apa konsekuensinya? Wa nahan nafsa 'anil hawa, di mana dia menahan hawa nafsunya dari melakukan kemaksiatan. Wa nahan nafsa 'anil hawa, ya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah menjadi tempat kembalinya. Jadi surat An-Nazi'at ini jamaah sekalian, ya, menjelaskan kepada kita tentang manfaat, ya, hikmah dibalik rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana seseorang akan berusaha untuk menahan hawa nafsunya yang selalu mengajak kepada keburukan. Ya. Dan yang kedua, orang yang berhasil menahan hawa nafsunya, ya, yang selalu mengajak kepada keburukan, maka baginya surga. Iya. Dan juga Allah menyebutkan jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an liman khasyiya rabbah. Surga Aden yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Liman, kepada siapa? Untuk siapa? Liman khasyiya rabbah, untuk orang yang takut kepada Rabbnya. Juga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini membuat suatu kaum dijayakan dan dimapankan di muka bumi ini. Allah sebutkan dalam surat Ibrahim ayat 41. Apa kata Allah? Wala nuskinannakumul arda min ba'din dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Dan sungguh benar-benar kami akan mapankan dia di muka bumi ini setelah mereka. Hal itu bagi orang yang takut kepada kebesaranku dan takut akan ancamanku. Iya. Jadi ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang ikhlas dalam ibadah, dia itu tidak semata-mata takut kepada Allah, tapi dia juga takut kepada siksaannya. Karena ini harus dipahami jamaah sekalian. Banyak orang seperti orang-orang sufi mengatakan, orang yang beribadah nih, dia berharap surga, takut neraka. Itu keikhlasannya perlu dipertanyakan katanya. Jadi orang itu dikatakan betul-betul ikhlas kalau dia beribadah tidak berharap surga dan tidak takut neraka. Iya, pokoknya yang dia cari adalah Allah, keriduan Allah. Mau masuk surga, masuk neraka kalau Allah ridho, ya bodoh amat istilahnya seperti itu. Maka ini keliru jamaah sekalian. Justru termasuk kesempurnaan ikhlas dalam ibadah, selain kita mengharapkan ridho Allah, berharap agar dimasukkan ke dalam surga. Itulah tadi yang saya sampaikan di awal, bahwasanya ibadah itu tidak hanya menghadirkan rasa mahabbah, tapi juga roja, berharap agar dimasukkan ke dalam surga, dan juga al-khauf, takut dimasukkan ke dalam neraka. Karena memang ini sudah menjadi sifat manusiawi. Dia semangat ibadah, biasanya ada imbalan. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara keistimewaan orang yang selalu muraqabah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar. Suatu hari di mana keadaan manusia itu sangat genting, bahkan sangat mengenaskan. Dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, dan juga tidak dihitan. Kama bada'na awalan, kami kembalikan seperti semula dia dilahirkan. Ya, bahkan saat itu juga Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari sejarak 1 mil sehingga manusia kepanasan. Anehnya tidak ada yang mati, karena kematian hanya ada di mana? Di dunia. Hangus tidak, tapi mereka mengeluarkan keringat yang sangat banyak. Saat itulah manusia membutuhkan payung. Tidak ada yang bisa memberikan payung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sabatun yuzilluhumullahu yauma la dzilla illa dzilluh. 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat. Nah, di antara 7 golongan ini ada 2 golongan yang dia betul-betul takut kepada Allah.
Di antaranya adalah warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seorang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan sepi, kemudian matanya mengalirkan air mata. Demikian pula yang kedua adalah warajulun da'atum ra'ah dza mansabin wa jamalin. Seorang yang diajak berzina, dan yang ngajak ini bukan wanita biasa-biasa jamaah sekalian, wanita yang cantik, wanita yang kaya, berdarah biru, ya, ngajakin berzina. Kemudian orang ini mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi memang kondisi-kondisi seperti ini jamaah sekalian, kondisi yang sangat apa istilahnya itu, sangat sulit untuk menghindar dari terjerumus ke dalam kemaksiatan. Karena ada dua keadaan. Orang itu sangat sulit untuk terhindar dari yang namanya melakukan kemaksiatan. Di antaranya adalah zina ketika di situ sudah ada kesempatan. Ya. Makanya mereka yang mendapatkan kedudukan khusus bukan hanya mereka yang meninggalkan zina, tapi mereka yang meninggalkan kesempatan untuk apa? Berzina. Kalau meninggalkan zina, insya Allah kita pun semuanya mampu, bisa. Ya, seperti dalam kondisi seperti ini, nggak ada kepikiran untuk berzina. Ini berat, tetapi yang paling berat adalah ketika itu sudah ada kesempatan di hadapan kita. Iya. Makanya kisah tentang 3 pemuda yang terkurung di dalam goa. Di antara 3 orang ini yang membuat bongkahan batu itu bergeser adalah orang yang berdoa menyebutkan kebaikannya, yang dia itu udah ada kesempatan untuk berzina, tapi dia tidak jadi untuk melakukannya. Bayangkan seseorang di tengah malam, enggak ada orang, ya, atau juga orang yang sudah menikah, sudah punya istri, tapi saat itu istrinya enggak tahu. Mungkin dia tugas, dia nginep di dalam hotel, kemudian ada wanita cantik menawarkan dia untuk berzina. Nah, inilah yang paling apa jemaah sekalian? Yang paling berat. Iya. Tetapi kalau hatinya takut kepada Allah, maka dia akan diberikan kemudahan untuk meninggalkan itu. Wa rajulun da'athum ra'ah dama sabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Sungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fitnah yang sangat berbahaya, yaitu fitnah wanita yang kita tidak boleh mendekatinya. Ya, makanya Allah katakan wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Ya, Allah bukan hanya melarang zina, tapi juga Allah melarang apa? Mendekati. Jangan kita pahami zinanya boleh, ya nggak boleh itu mendekatinya, salah. Ya, justru Allah katakan seperti ini, ya, jangankan zina, mendekati saja tidak boleh. Komunikasi dengan akhwat yang tidak ada keperluan, tidak ada kebutuhan, nggak boleh. Ya, chattingan di WA atau dikit-dikit antum nge-DM di IG-nya, haram. Ya, kecuali kalau memang ada kebutuhan, mau beli barangnya apa segala macam. Ya, tapi kalau sekedar gimana kabar kamu, ya, ini tidak perbolehkan. Karena itu adalah peluang untuk menuju ke arah sana. Nah, karena dikatakan oleh Syekh Lazim Al-Badawi ketika menjelaskan tentang masalah zina, bahwa zina itu ada pendahuluan-pendahuluan. Nazratun wa batisamatun fasalamun fakalamun fa mau'idun faliqaun. Ya, yang pertama itu adalah pandangan. Kalau sudah memandang, saling senyum, maka turun ke mana? Turun ke hati. Kalau sudah turun ke hati, turun ke mana lagi? Kemaluan. Ya, membayangkan. Setelah itu nadratun wabtisamatun, biasanya senyum. Kalau sudah senyum pasti akan berusaha untuk mencari tahu, minta nomor HP-nya, minta akun Facebook-nya, IG-nya gitu kan.
Kemudian pakalamun, terjadilah pembicaraan. Enggak puas pembicaraan, fawaidun, maka terjadilah janjian. Janjian di mana? Di kuburan, di pinggir kali, ya kan? Fawaidun. Kalau sudah janjian, pasti akan apa? Faliqaun. Terjadilah apa? Pertemuan. Kalau sudah anak Adam yang beda jenis kelamin bertemu, sudah yang ketiganya adalah siapa? Syaitan. Banyak yang gak selamat ya mas kalian dari fitnah wanita. Jangan orang awam, orang udah pada ngaji juga sama. Ya, beberapa ikhwan, akhwat curhat begitu kan. Ya, udah pada ngaji tapi ya begitu kelakuannya. Ya, ketika ada masalah suami istri, kemudian istrinya curhat kepada pihak yang ketiga, kena. Padahal udah pada ngaji. Ya ini bahaya. Makanya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan meninggalkan itu semua. Nah, ya, jadi itu beberapa keutamaan ya, hati yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati? Karena rasa ini tidak muncul secara tiba-tiba. Iya. Makanya tadi di antara 7 golongan ini, dia tolak itu wanita yang cantik. Pasti dia adanya latihan, adanya upaya untuk itu. Maka yang pertama jamaah sekalian, di antara cara agar hati kita ini selalu takut kepada Allah adalah membaca Al-Quran, mentadaburinya, memahaminya Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pedoman bagi hidup kita yang kita tidak bisa pisahkan, bagaikan ruh terhadap badan kita. Badan kita, tubuh kita tanpa ruh, maka kita akan mati. Yang bisa menggerakkan, yang membuat kita bisa berbicara, bisa berpikir, itu karena adanya ruh. Ya, ruh. Nah, demikian pula manusia tanpa adanya Al-Quran, maka seperti orang yang hidup di dunia ini tanpa adanya ruh, seperti bangkai yang tidak ada artinya apa-apa. Makanya Allah sebutkan dalam surat Qaf ayat 45, fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Berikanlah peringatan dengan Al-Quran terhadap orang-orang yang takut kepada Allah dan juga takut kepada ancamannya. Dan juga Allah mengatakan dalam Al-Quran ayat yang lain, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadathum imana. Bahwasanya orang-orang yang beriman apabila disebut nama Allah maka akan bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran maka wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadathum imana, keimanannya itu akan bertambah. Ya, maka perlu kita biasakan untuk selalu bergaul dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu seperti HP yang kita miliki jemaah. Kita kan kemana-mana nggak bisa ninggalin bawa apa? HP. Mau tidur, HP di samping. Bangun tidur, yang dilihat apa? HP dulu, ya kan? Kerja kemana-mana, HP. Iktikaf juga pasti bawa HP, ya kan? Kamar mandi bawa. Iya. Al-Quran pun demikian jemaah sekalian. Ya, beli Al-Quran saku, atau juga kalau ada HP sekarang pakai aplikasi Al-Quran. Ya, tapi memang lebih enak itu pakai mushaf. Dimanapun kita berada, baca Al-Quran. Jadi prinsipnya itu bukan mencari waktu luang, tapi luangkan waktu kita untuk Al-Quran. Terutama sekarang nih, di bulan suci Ramadan. Ya, aib, rugi kalau sudah masuk di tanggal 24 Ramadan dia belum pernah membaca Al-Quran
1 juz acan-acan. Artinya nggak pernah baca Al-Quran 1 juz, 2 juz. Minimalnya sekarang kita sudah berapa juz ini? 24, ikutin hari. Iya. Makanya mumpung itikaf, perbanyak untuk membaca Al-Quran karena keutamanya sangat luar biasa. Di hari yang lain 1 huruf itu diganti atau dibalas dengan 10 kebaikan. Apalagi di bulan suci Ramadan. Apalagi Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Iya, jadi intinya ini ya, bergaul dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu menjadi teman kita dimanapun kita berada. Sedang nyetir, setel, murotal, ya, sedang aktivitas di rumah yang sifatnya kita bisa sambil dengerin, silahkan sambil nyetrika. Ya, bagi para istri sambil masak, silahkan. Ya, tapi kalau sifatnya itu kita nggak bisa dengar secara fokus, maka jangan, karena khawatir melalaikan Al-Quran. Seperti Al-Quran pakai toa masjid itu tidak baik, ya, karena khawatir itu dilalaikan. Dan jangan pula mendengarkan Al-Quran sebagai pengantar tidur. Kesian, sehnya capek. Ya. Karena seperti itu kan, tidur kita merotal. Ya, dia tidur, sehnya ngaji terus. Gak boleh, kalau udah ngantuk udah matiin, begitu. Nah, kemudian yang kedua di antara kiat untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati adalah dengan mempelajari ilmu agama, menghadiri majlis-majlis ilmu. Iya. Karena Allah katakan fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Berikanlah peringatan karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi nasihat-nasihat yang disampaikan di majlis ilmu itu sangat bermanfaat. Di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, dahsyatnya neraka, indahnya surga, sehingga orang yang tadi terjatuh menjauh dari hidayah, kembali dia mencapai hidayahnya lagi. Yang tadinya hatinya sudah membeku, sudah mati, ketika dia hadir di majlis ilmu, dia sadar lagi. Iya. Makanya menghadiri kajian ini merupakan salah satu nutrisi untuk menjaga hati. Sebagaimana badan kita, kalau sakit kita segera ke dokter, berbekam, mengkonsumsi makanan yang bergizi, obat-obatan, vitamin. Nah, demikian pula hati ini butuh nutrisi, butuh siraman, butuh vitamin. Apa itu vitamin, jamaah? Ini nasihat di majlis ilmu seperti ini. Ya, nutrisinya adalah Al-Quran, vitaminnya adalah nasihat-nasihat, ya, berupa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya gersang hati seorang yang dia nggak pernah hadir di majlis ilmu. Inilah syiar yang harus kita ramaikan. Sebagaimana di zaman Nabi SAW, majalisul ilmi menjadi syiar, ya, menjadi pusat peradaban. Jadi Masjid An-Nabawi itu bukan hanya sekedar digunakan untuk sholat berjamaah tok, tetapi Masjid Nabawi digunakan untuk penyebaran ilmu. Dan sampai sekarang Mekah, Madinah, kalau antum mungkin pernah ke sana di Madinah atau di Mekah, ba'da maghrib itu pojok sana pojok sini ada halakoh. Nah, demikian pula ya, kita harus cinta terhadap majlis ilmu, karena inilah yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Kalau kita nggak pernah ke majlis ilmu, maka ada salah satu penyakit yang itu sangat dikhawatirkan oleh Nabi, itu penyakit futur. Ya, sudah tidak muncul lagi di permukaan. Ya, mungkin banyak alasannya, sibuk dengan urusan dunia atau merasa sudah senior. Ya, karena mungkin yang ngisi lulusannya nggak jelas, semua pesantren. Makanya orang yang sombong dia tidak akan mendapatkan ilmu. Dalil yang menunjukkan bahwasanya mempelajari ilmu agama itu akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah adalah innama yakhshallahu min ibadihil ulama.
bahwasanya orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah al-ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Ya, jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Al-Hasan Al-Basri dan juga Imam Ahmad mengatakan, usulul ilm khasyatullah. Pokok ilmu itu adalah menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Kita hadir di sini, ya, niatkan yang pertama untuk menumbuhkan rasa takut. Bukan hanya sekedar mengisi kekosongan, daripada di rumah nggak apa-ngapain, mendingan ke Masjid Al-Ikhlas kajian, ya. Atau juga daripada di rumah ribet, anak-anak dilayatin mulu, stres, anak-anaknya pada berantem mulu, udahlah ke masjid aja dengerin kajian. Nah, jangan seperti ini niatnya gitu loh, ya. Tetapi niatnya adalah betul-betul dia ingin mendapatkan ilmu dan bisa dia amalkan. Karena hakikat ilmu adalah al-amal. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Laisal ilmu bikasrati riwayah, walakinnal ilma al-khasyiyah. Ilmu itu bukan banyak riwayat, menghafal ini, menghafal itu, haddasana kada, la. Tetapi ilmu itu adalah yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah, yaitu dengan dia mengamalkan ilmunya. Itulah al-ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat. Ya, orang yang sering mengadakan kajian atau juga sering menghadiri kajian tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, maka ini dia termasuk orang yang berbahaya nanti pada hari kiamat. Apa kata Nabi SAW? Asaddun nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfahu bi ilmi. Orang yang paling pedih azabnya nanti pada hari kiamat adalah orang yang berilmu tapi dia tidak mengamalkan apa? Ilmunya. Apalagi mereka yang kerjanya itu suka menge-share status-status nasihat tapi dia tidak amalkan, maka nanti pada hari kiamat, apa disebutkan dalam hadis itu, ya, perutnya itu akan membesar, kemudian akan pecah dan mengeluarkan isi perutnya, dan dia berusaha untuk memasukkan lagi, dikelilingi oleh banyak orang. Ini ada hadis sahih yang menjelaskan masalah itu. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, innan nasa ahsanul qawli kulluh. Sesungguhnya manusia kebanyakan itu hanya pintar ngomong, pintar nulis status, pintar share sana, share sini. Semua orang bisa untuk itu. Tetapi apa kata beliau? Faman wafaqa qawlu fi'lahu faqad asaba hazahu. Barang siapa yang ucapannya itu sesuai dengan perbuatannya, dia nulis status, dia menyampaikan nasihat, dan dia berusaha untuk menyesuaikan perbuatannya dengan nasihat tersebut, maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan. Sebaliknya, wa man khalafa qawlu fi'lahu faqad yubbihu nafsah. Tapi barang siapa yang dia ucapannya itu menyelisih perbuatannya, maka sungguh dia telah menjelekkan dirinya. Iya. Namun mendengar ancaman-ancaman seperti ini bukan berarti kita terhenti untuk menebarkan kebaikan. Iya. Karena justru di zaman sekarang salah satu metode dakwah yang paling ampuh adalah di media. Baik itu dengan kita menulis status di WA, di Facebook, tapi tetap kita sambil kita nge-share status-status yang baik, kita berusaha untuk apa? Mengamalkan. Makanya niatkan status yang kita share itu bukan hanya nasihat untuk orang lain, tapi juga untuk apa? Diri kita. Dan jangan sampai isi nasihat yang kita sampaikan itu karena ada kepentingan-kepentingan, ya, kepentingan-kepentingan sifatnya adalah duniawi. Nah, dan untuk menyeken hati kita jamaah sekalian, apakah kita betul-betul takut kepada Allah? Mudah. Yaitu bagaimana kondisi kita ketika kita sendirian. Iya. Maka parameter hati kita betul takut kepada Allah, bagaimana sikap kita ketika kita sendirian. Ketika di dalam kamar nggak ada orang, iya, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir.
Sesungguhnya orang-orang yang mereka takut kepada Rabb mereka bil ghaib, yaitu ketika mereka dalam keadaan apa? Enggak ada yang tahu. Ya, mereka mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Ya, baik dalam masalah ibadah atau maksiat. Nah, sekarang kalau ibadahnya sama yang dia lakukan, baik di tempat keramaian atau di tempat tidak ada orang, sama aja ibadahnya, maka inilah orang yang takut kepada Allah, orang yang ikhlas. Tapi kalau ada perbedaan, misalnya sholat sunnah di masjid, karena banyak ikhwan, banyak teman-teman, sholat sunnah sampai 10 menit, padahal cuma berapa rakaat? 2 rakaat. Bila di rumah nggak ada orang, sholatnya berapa menit? 1 menit. Nah itu jamaah sekalian, jangan sampai seperti ini. Ya, nah, atau juga ketika dia di depan keramaian, masya Allah dia bahasanya santuy, artinya lemah lembut gitu ya. Ya, giliran di rumah sama istri sama anaknya dikit-dikit keplak, dikit-dikit mengeluarkan omongan kotor. Nah, seperti ini jamaah sekalian. Kalau mungkin dia di depan keramaian, nggak berani buka-buka situs-situs yang tidak layak untuk dilihat, tapi kalau dalam kamar sendirian, yang dilihat adalah gambar-gambar wanita yang membuka auratnya, dia download, kemudian malam dia merojaah, ya kan? Maka ini perlu ditanyakan. Hati-hati jamaah sekalian. Ini mudah kan? Jadi ini sebagai bahan renungan buat kita semua. Ya, bagaimana kondisi kita ketika kita sendirian gak ada orang. Ya, kalau kita di situ bermudah-mudah untuk melakukan kemaksiatan, berarti hati kita masih tidak menghadirkan rasa apa? Muraqabah. Hati-hatilah jamaah sekalian. Setiap apa yang kita lakukan, kita perbuat, itu akan ada suatu hari yang disebut dengan al-hisab. Hari di mana akan diperhitungkan semua waktu yang telah kita lalui. Iya, Allah akan tampakkan semua keburukan-keburukan kita. Kalau kita tidak segera untuk bertaubat, iya, maka bertaubatlah. Nah, jadi itu jamaah sekalian kriteria yang pertama. Iya, sampai sini ada pertanyaan? Atau satu lagi ya, kriteria yang kedua ya. Kriteria yang kedua itu hati, di antara kriteria hati yang selamat itu ya, yang bersih adalah hati yang selalu menggerakkan pemiliknya agar senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hati yang selalu mengajak untuk melakukan kebaikan. Ya, hati yang pengennya selalu untuk beribadah. Artinya ketika dia beribadah, dia tenang, merasakan kelezatan, selalu cinta terhadap masjid. Makanya Rasulullah menyebutkan tentang di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya itu selalu terikat dengan masjid. Jadi dia jadikan pekerjaan, aktivitas duniawi itu hanya selingan. Yang selalu dia harapkan, yang selalu dia inginkan adalah ibadah, sholat. Ya. Maka orang yang menjadikan sebaliknya, sholat sebagai rutinitas belaka, duniawi sebagai tujuan, nah berarti hatinya ini masih apa? Masih kotor. Ya, jadi tujuan utama kita adalah ibadah, ibadah. Beruntunglah mereka yang misalnya dia mengambil cuti dalam rangka untuk apa? Untuk itikaf. Sering saya ditanyakan, Ustaz, bagaimana itikafnya yang kerja di pabrik, itikafnya yang mereka masih terikat dengan kantor. Ya, yang ideal bagaimana jamaah sekalian? Dia ambil cuti. Jadi cutinya itu bukan untuk mudik, tapi cutinya untuk apa? Itikaf, itu yang ideal. Seperti itu. Apalagi sekarang kan nggak ada mudik ya kan? Maka kita manfaatkan untuk i'tikaf. Ya, itu hati yang selalu menggerakkan pemiliknya agar senantiasa kembali kepada Allah. Ya, ya tentunya orang itu akan
memiliki hati seperti ini, yang cinta untuk ibadah, cinta untuk beramal, itu tidak serta-merta seperti itu. Ada tahapan-tahapan yang dia harus lalui. Apa tahapan yang pertama yang terberat adalah memaksakan diri kita. Memaksakan diri kita untuk beribadah, itu tahapan yang paling berat. Melawan hawa nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan dan syahwat. Karena terus terang jamaah sekalian, di dalam jiwa ini ada dua hal yang selalu mengajak kepada keburukan, yang selalu condong kepada hal-hal yang berbau maksiat. Di antaranya adalah watak dasar manusia itu sendiri, yang selalu cinta dengan kesenangan dunia. Zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Dijadikan indah pada pandangan manusia, cinta kepada lawan jenisnya, cinta kepada harta. Nah ini, jadi memang syahwat manusia tabiatnya seperti ini. Iya. Dan juga yang selalu mengajak kepada keburukan. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa ini selalu mengajak kepada keburukan. Illa man rahim, kecuali mereka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, siapa yang selalu mengajak kepada kejelekan jamaah sekalian? Syaitan. Ya, syaitan. Asyaitanu ya ya'idukumul faqra wal fahsya. Sesungguhnya syaitan mengajak kalian untuk melakukan keburukan. Jadi ini semua kita lawan jemaah. Musuh besar kita ya dalam diri kita itu ada dua. Hawa nafsu itu sendiri, dan yang kedua adalah apa? Syaitan. Maka langkah yang pertama kita harus lawan. Ini mujahid yang sejati seperti ini. Al-mujahidu man jahada nafsahu li ta'atillah. Mujahid sejati itu adalah orang yang selalu berusaha melawan hawa nafsunya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi langkah yang pertama, dipaksakan. Apakah ada doa-doa khusus? Enggak ada. Udah, yang penting paksakan. Minta kepada Allah agar dimudahkan. Allahumma paksakan. Iya. Kalau sudah kita paksakan, maka yang kedua akan menjadi suatu kebutuhan, kebiasaan dulu, kebiasaan. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Kalau sudah menjadi kebiasaan, maka kita akan menikmati, akan menjadi suatu kebutuhan. Sesuatu kalau sudah menjadi kebutuhan, akan terasa nikmat jamaah sekalian. Lihat tuh, orang-orang yang kerja dari Tangerang ke Jakarta. Mau nggak mau setiap pagi dia harus melewati tol Tomang. Tahu sendiri Tomang macetnya kayak gimana kalau jam 7. Kalau sekarang mungkin masih mending ya, pandemi. Dulu 1 jam 2 jam. Kadang kita kalau lagi naik Grab ngomong sama supirnya, Pak ini setiap hari kayak gini ya? Lah iya, kuat aja Pak. Ya gimana lagi, sudah menjadi kebutuhan ya kan. Artinya kalau nggak kerja nggak dapat apa? Nggak dapat duit. Tapi dia lakukan itu, tua di jalan, macet di jalan. Ya kan? Karena kebutuhan. Kalau dia nggak kerja, ya nggak dapat duit. Udah dia nikmatin aja gitu ya. Nah itu jamaah sekalian. Demikian pula ibadah. Ya, kalau kita tidak paksakan, ya, maka sampai kapan kita bisa tergerak untuk melakukan ibadah? Walaupun antum pasang alarm sampai 3, HP antum, HP istri, HP anak gitu kan. Kalau tidak maksain diri untuk sholat tahajud, sampai kapan? Gak bakal bangun. Bangun cuma matiin AC gitu kan, tarik selimut. Nah, berat, paksain. Tapi kalau sudah kita paksain ya Masya Allah. Dan gak harus sholat tahajud itu jam 2, jam 3, gak harus. Setengah jam sebelum subuh. Antum bangun, setengah jam sebelum subuh, wudhu, sholat, dapat 3, dapat 5, itu biasain. Iya, insya Allah kalau sudah terbiasa nikmat. Kalau kita tinggalin tuh, merasa, aduh kenapa saya nggak sholat tahajud? Itu hatinya yang bersih jamaah sekalian. Iya, demikian pula dalam hal muamalah yang dijadikan prioritas, yang dijadikan tujuan hidupnya adalah bukan memperkaya diri, tapi bagaimana agar dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Apalah artinya banyak harta
kalau kita tidak menjadi orang yang dermawan. Iya. Jadi itulah orang yang hatinya bersih, hati yang selalu menggerakkan pemiliknya agar senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia punya harta, gatel, pengen apa? Sedekah, bukan gatel pengen ganti HP, bukan gatel pengen ganti kendaraan itu dan yang lainnya, ya. Tapi yang membuat dia puas, bangga ketika dia bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Subhanallah. Berat memang seperti ini ya, tapi tadi kita harus memaksakan diri kita. Iya, karena kalau kita berbicara masalah sedekah, bukan berbicara masalah banyak atau sedikit. Karena ya, orang itu cinta sedekah berangkat dari keimanan yang sempurna. Makanya Rasulullah mengatakan as-sadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah apa? Bukti. Bukti benar keimanan kita. Tidak berbicara masalah kaya miskin. Banyak orang miskin bisa sedekah, banyak orang kaya juga bisa sedekah. Iya, barangkali itu pertemuan yang kedua ini yang bisa kita sampaikan, dua kriteria bagaimana meraih hati yang selamat. Ya, tentu saya tidak hanya fokus membahas apa yang ada dalam kitab Qalbun Salim, tapi saya juga mengambil banyak faedah dari kitab Ad-Da'wah Dawa dari Al-Imam Ibnu Qayyim, dan juga Tazkiyatun Nafas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga banyak kitab-kitab lainnya, Amradul Qulub. Ya. Jadi ini dua kriteria ya. Pertama tadi apa? Lupa lah gitu. Hah? Nah, hati yang selalu takut kepada Allah. Yang kedua, hati yang selalu menggerakkan pemiliknya untuk senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kriteria yang ketiga, keempat, insya Allah kita jadikan di pertemuan yang ketiga ya, insya Allah malam ke-26. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Silahkan. Waalaikumsalam. Gimana? Iya. Iya. Bagaimana kita memperdengarkan Al-Quran kepada bayi yang mana bayi itu belum memahami. Iya. Lalu ada itu bayi itu ada ruangan khusus untuk bayi, dan di situ ada merotal. Iya, boleh atau tidak gitu ya. Nah, intinya yang perlu kita pahami bahwasanya semua hal yang berkaitan dengan Al-Quran itu membawa keberkahan. Ya, karena Al-Quran sendiri itu mendatangkan keberkahan. Iya. Baik itu menulisnya, membacanya, mentadaburinya, mendengarkan atau memperdengarkan. Kalau mendengarkan, kita setel kita yang dengerin. Kalau memperdengarkan, kita setel orang lain yang suruh dengerin. Begitu. Maka baik mendengarkan atau memperdengarkan, semua itu diperbolehkan. Iya, termasuk juga kita nyetel merotal didengarkan untuk bayi. Walaupun bayi itu istilahnya belum paham, ya, tetapi kita berharap agar mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Iya, makanya seperti rumah yang supaya tidak ada jinnya gitu ya, maka boleh dibacakan atau juga diperdengarkan ayat Al-Quran, dengan catatan kita sebagai penghuninya itu kita juga ikut mendengarkan. Nah, demikian pula ya, sambil misalnya jemur bayi ya, kemudian istighfar merotal, jangan ini ibu-ibunya pada ngapain? Pada gosip, pada ngobrol, sama harus ikut dengerin begitu. Iya, bahkan juga misalnya ada yang kesurupan nih, kita baca soal Baqarah sampai habis 3 jam 4 jam, setan nggak keluar gitu kan. Iya, boleh nggak diganti pakai merotal? Boleh, iya, boleh seperti itu. Ya cukup, sudah jam 10 lewat.
ya antum lanjutkan dengan kegiatan membaca Al-Quran, ya, dan nanti bisa ada qiyamul lail ya. Nah, ya kita jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir kita, karena yang membuat kita sedih sebenarnya ya bukan kepergian Ramadan, karena Ramadan insya Allah akan selalu kembali setiap tahun. Tapi yang membuat kita sakit, yang membuat kita sedih adalah khawatir Ramadan tahun depan datang lagi kitanya udah agak ada. Ya, makanya jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir kita, mumpung masih ada sisa-sisa hari, ya, terus semangat, terus pompa kembali semangat untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.